Selamat datang dalam pembahasan sejarah mengenai salah satu kesultanan Islam paling berpengaruh di Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam. Berdirinya kesultanan ini tidak terlepas dari dinamika politik, ekonomi, dan agama. Pada awal abad ke-16, salah satu faktor utamanya adalah kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan Islam di utara Sumatera. Melemahnya Pasai mengakibatkan konflik internal dan tekanan luar ini akhirnya membuka peluang bagi munculnya kekuatan baru. Kondisi ini diperparah oleh penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Peristiwa ini mengubah jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak pedagang muslim mencari pelabuhan alternatif yang lebih aman, dan Aceh menjadi tujuan utama karena lokasinya yang sangat strategis di ujung barat Pulau Sumatera, tepat di jalur pelayaran internasional. Momentum ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Aceh. Ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah kecil, memperkuat militer, dan membangun sistem pemerintahan yang terorganisir. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mulai tumbuh menjadi kekuatan politik yang disegani. Selain itu, dukungan para ulama membuat Aceh sebagai pusat penyebaran Islam yang kuat di wilayah Barat Nusantara. Berikut adalah daftar para sultan yang memimpin pada masa awal dan masa ekspansi. Dimulai dari masa pendiri Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 hingga 1530. Diikuti oleh Sultan Salahuddin dan Sultan Alauddin Al-Qahar. Memasuki masa ekspansi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Husain Ali Riayat Shah, Sultan Muda, Sultan Sri Alam, Sultan Zainal Abidin, hingga Sultan Alauddin Riayat Shah, Syaidin Al-Mukamil. Pada akhir abad ke-16, para pemimpin inilah yang meletakkan dasar bagi kejayaan besar yang akan datang. Memasuki abad ke-17, Kesultanan Aceh mencapai era keemasan yang paling gemilang di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 hingga 1636. Pada masa ini, Aceh tidak hanya memiliki kekuasaan wilayah yang luas, tetapi juga pengaruh besar dalam perdagangan internasional serta hubungan diplomatik yang erat dengan Turki Utsmani. Aceh aktif melawan Portugis di Malaka untuk menguasai jalur perdagangan utama. Setelah Sultan Iskandar Muda, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Thani. Sejarah Aceh juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penting yang mengubah jalannya bangsa. Sejak abad ke-13, Aceh telah menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Namun tantangan besar muncul pada tahun 1873 saat pecahnya Perang Aceh melawan Belanda. Rakyat Aceh melakukan perlawanan yang sangat gigih selama puluhan tahun, dipimpin oleh tokoh-tokoh ikonik seperti Teuku Umar dan Cuk Nyak Dien. Jauh sebelum tekanan kolonial Belanda menguat, Aceh juga mencatatkan sejarah melalui ekspedisi maritim raksasa pada tahun 1629. Sultan Iskandar Muda mengirimkan ratusan kapal perang untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Sebuah ambisi besar untuk menyatukan kekuatan Muslim di Malaka. Selain itu, diplomasi legendaris Ladas Cupak ke Turki Utsmani membawa bantuan militer berupa ahli Maryam dan instruktur perang yang memperkuat benteng-benteng pertahanan Aceh. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa Kesultanan Aceh adalah entitas politik yang mandiri, berdaulat, dan diakui kekuatannya oleh kekaisaran-kaisaran besar di dunia pada masa itu hingga akhir masa kedaulatannya. Meskipun pernah mencapai puncak kejayaan yang luar biasa, Kesultanan Aceh mulai mengalami masa kemunduran. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, penggantinya yaitu Sultan Iskandar Thani tidak mampu mempertahankan kekuatan militer dan kontrol wilayah yang sama kuatnya. Sejak saat itu, kekuasaan pusat mulai melemah dan daerah-daerah bawahan mulai memandirikan diri. Pada masa pemerintahan, para sultanah seperti Sultanah Safiyatuddin, Tajul Alam, kondisi
kerajaan memang relatif stabil secara sosial. Namun, kekuatan politik dan militer pusat semakin berkurang. Memasuki abad ke-18, konflik internal dan perebutan kekuasaan di lingkungan istana semakin sering terjadi. Hal ini membuat stabilitas pemerintahan terganggu dan ekonomi melemah. Di sisi lain, bangsa-bangsa Eropa semakin agresif menguasai jalur perdagangan yang membuat posisi Aceh semakin terdesak. Kemunduran ini mencapai puncaknya dalam Perang Aceh. Meskipun melakukan perlawanan sengit pada tahun 1903, Sultan terakhir, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, terpaksa menyerah kepada Belanda. Peristiwa ini menandai berakhirnya kedaulatan Kesultanan Aceh secara politik. Namun, meski kesultanan telah runtuh, Aceh meninggalkan warisan peradaban yang sangat kaya dan masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain Masjid Raya Baitur Rahman yang tetap berdiri kokoh sebagai ikon utama dan pusat ibadah masyarakat Aceh. Taman Sari Gunungan, bangunan taman indah yang dibangun untuk permaisuri Sultan. Benteng Indrapatra sebagai bukit pertahanan militer Aceh di masa lalu. Makam Sultan Iskandar Muda, peristirahatan terakhir Raja Aceh yang paling termasyur. Pintu Kop, gerbang khusus tempat istirahat keluarga kerajaan. Uang emas atau dirham yang menjadi bukti kemakmuran ekonomi Aceh di masa jaya. Meriam Sultan Aceh, alat pertahanan militer yang sangat kuat pada zamannya. Kompleks Kandang 12, area pemakaman para sultan awal Aceh. Kitab Bustanus Salatin, karya sastra agung dari Nuruddin Ariniri yang berisi tentang sejarah dan tata negara. Peninggalan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan besarnya sejarah dan kontribusi Kesultanan Aceh dalam membentuk identitas bangsa.